bertemu lagi dengan Kak Siska minggu ini dalam ibadah Impact Kids Online. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa, pasti dong semuanya bersuka cita. Gimana nih sekolahnya selama minggu ini? Ada yang lagi banyak tugasnya? Wah, tapi adik-adik semua keren banget walaupun lagi banyak tugasnya, tapi tetap mau beribadah di hari Minggu. Adik-adik masih ingat nggak cerita tentang minggu lalu? Wah, luar biasa adik-adik, pasti semuanya belajar sesuatu. Di minggu ini kita mau belajar tentang seseorang di dalam Alkitab yang pasti juga seru banget. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah Impact Kids Online. Dan kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan yang berkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Dan juga kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat biar kami boleh belajar sesuatu hari ini. Dan kami memuji Tuhan dengan bersuka cita. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Elni. Nah, di sini Kak Elni punya beberapa barang nih adik-adik. Ada kotak dan ada jar bening. Nanti Kak Elni mau menjelaskan ya. Nah, yang pertama, ini adalah kotak yang berisi sesuatu loh. Kira-kira kalian bisa tebak tidak isinya apa? Pasti isinya bagus ya adik-adik, karena kotaknya juga
juga bagus, dibungkus rapi. Kita buka bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata isinya sampah adik-adik. Nih lihat, ada kulit pisang yang sudah kering, ada plastik, ada tisu juga yang udah dipakai. Wah, yuk kotor sekali, kita tutup lagi ya. Nah, adik-adik, dari luar, kotak ini memang bagus ya adik-adik, tetapi ternyata di dalamnya tidak memiliki barang-barang yang bagus. Nah, sama seperti Tuhan adik-adik. Apakah Tuhan melihat penampilan kita? Tentu saja bukan. Yang terpenting adalah Tuhan melihat hati kita adik-adik. Kedua, di sini Kak Elni punya jar bening, jar yang transparan. Nah, demikian juga tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan melihat kita, melihat hati kita, melihat apapun yang ada pada kita tanpa ada yang tersembunyi adik-adik. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Duduk yang rapi adik-adik. Sampai ketemu di sketsa selanjutnya. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semuanya duduk yang rapi dan berikan telinga yang mau mendengarkan ya. Adik-adik, banyak orang melakukan perbuatan baik untuk bisa dilihat oleh orang lain. Supaya orang lain bilang, oh kamu baik banget deh. Kamu rajin sekali ya. Tapi ternyata kita tidak pernah mementingkan apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati kita adik-adik. Tapi pada kenyataannya Tuhan melihat apa yang dalam pikiran dan hati kita. Tuhan terlebih melihat apa yang ada dalam hati dan pikiran kita loh adik-adik. Sama seperti cerita kita di minggu ini, di mana Tuhan memilih Daud untuk diurapi oleh Samuel. Yes, benar sekali. Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja selanjutnya. Kita mau dengarkan ceritanya sama-sama ya. Pada saat itu, Tuhan mengutus Samuel untuk mencari raja untuk Israel selanjutnya. Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Allah akan memilih salah satu dari anak lelaki Isai untuk menjadi raja selanjutnya adik-adik. Isai memiliki 7 anak lelaki yang kuat, yang strong, badannya besar, sangat siap untuk menjadi seorang raja. Karena pada zaman itu, jika ingin menjadi raja, kamu tidak harus menjadi yang paling kaya, kamu tidak harus menjadi yang paling pintar. Kamu hanya perlu terlihat seperti seorang raja, yang artinya kamu harus paling tinggi dan kamu harus yang paling kuat. Wah, Tuhan mengutus Samuel untuk mencari nih adik-adik, siapa ya yang akan menjadi raja selanjutnya. Samuel meminta Isai untuk membawa kepadanya masing-masing anak lelakinya secara bergiliran adik-adik. Anak pertama tinggi dan kuat tapi tetot, tidak dipilih. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir tidak ada satupun yang Allah pilih adik-adik. Padahal Samuel sudah berpikir kalau wah, anak ini yang akan menjadi raja. Oh, pasti anak ini yang menjadi raja karena dia sangat tinggi dan sangat kuat. Tetapi sayang sekali tidak satupun dari mereka dipilih oleh Allah. Allah berkata, kamu berpikir tentang penampilan di luarnya, tetapi aku melihat isi hatinya seperti apa ia di dalam. Karena tidak ada satupun dari mereka yang dipilih oleh Allah, maka Samuel bertanya kembali kepada Isai, apakah ada lagi anakmu yang lain? Lalu Bapak Isai menjawab, aku memiliki anak paling bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Isai pun akhirnya memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia.
Samuel mengambil minyak dan mengurapi Daud. Allah memiliki Daud untuk menjadi seorang raja selanjutnya. Padahal Daud tidak setinggi dan tidak sekuat kakak-kakaknya yang lain. Tetapi Allah tidak melihat apa yang ada di luar, tetapi Allah melihat isi hati dan mementingkan apa yang ada di dalam kita. Tuhan memiliki Daud karena Ia tahu kedalaman hati Daud. Daud punya hati yang seutuhnya bagi Tuhan. Walaupun jika kita tahu di hidupnya Daud memang tidak sempurna adik-adik. Minggu-minggu depan kita akan mendengarkan cerita tentang Daud kembali. Daud juga orang yang berdosa. Dia melakukan kesalahan. Namun ketika Daud melakukan kesalahan, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada orang lain, ia selalu mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan ia mau bertobat dan juga tidak melakukannya lagi. Wah, ternyata apa yang Tuhan pikirkan, ternyata apa yang kita pikirkan kadang tidak sama ya seperti apa yang Tuhan pikirkan, karena Tuhan melihat lebih jauh daripada kita semuanya. Yuk kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, tertulis dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi, manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Kita baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku tahu Tuhan melihat kedalaman hatiku. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan melihat dan lebih peduli apa yang dalam pikiran kami dan di dalam hati kami. Sehingga kami mau selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan saja dan kami mau berharap kepada Tuhan saja, biar hidup kami penuh dengan penyembahan akan Tuhan dan puji-pujian akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Berkati aktivitas kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus. Amin.
adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah Impact Kids Online kita di minggu ini. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa untuk mengirimkannya ke nomor call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.